Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh? Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa? Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses. Itu hasil pemeriksaan Rudiana. Oh, jadi nama itu keluar dari mulut Rudiana. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Jangan membuat kami lebih sakit. Jadi Fik, dia diberikan arahan oleh Ibtu Rudiana dan EF. Pertamanya dia EF, kemudian ketemu dengan Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu. Nyata sudah bahwa memang ini benar-benar suatu kesaksian palsu dan memang rekayasa dari kasus. Kesaksian yang diberikan oleh Dede terhadap Kang Dedi dapat disimpulkan bahwa 3 DPO dan 7 terpidana itu semuanya adalah fiktif. Itu hanyalah karangan Rudiana. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh? Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa? Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana, keterangan. Guys, jadi sudah jelas sekali ya guys bahwasanya saksi Dede ini muncul dan telah berkata jujur kepada Kang Deddy Mulyadi di depan publik bahwasanya pada waktu itu dia itu berbohong karena dipaksa oleh Aib dan Ibtu Rudiana. Di sini Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat sedih dan benar-benar shock karena apa alasan Ibtu Rudiana menyuruh Dede ini berbohong, memberikan kesaksian. Kenapa? Ada apa? Benarkah untuk menyembunyikan sesuatu? Hal tersebut tentu banyak sekali netizen berbondong-bondong ingin Ibtu Rudiana ini muncul ke publik dan memberikan klarifikasi atas apa yang sudah dilakukan, rekayasa, sehingga kasus ini itu menjadi panjang guys. Wih, Fik, setelah kemunculan Dede sebagai saksi kunci di kasus Eki Vina Cirebon yang menemui Kang Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa memang benar dia diminta untuk jadi saksi sebuah kesaksian yang tidak pernah dia lihat dan tidak pernah dia rasakan dan pernah dia lakukan. Jadi Fik, dia diberikan arahan oleh Ibtu Rudiana dan EF. Pertamanya dia EF, kemudian ketemu dengan Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu. Nyata sudah bahwa memang ini benar-benar suatu kesaksian palsu dan memang rekayasa dari kasus. Dari mula pertama saya sudah menyatakan bahwa Ibtu Rudiana adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam rekayasa kasus Eki Vina Cirebon ini. Mengapa saya masih mengatakan Ibtu Rudiana, memakai Ibtu Rudiana? Karena dia adalah seorang oknum polisi yang mempunyai kemampuan, akses, dan segalanya untuk merekayasa kasus ini. Di balik kematian anaknya, dia merasa menjadi orang yang sangat tersakiti. Jadi mungkin nantinya masyarakat akan ibah dan tidak akan menyangka bahwa dia adalah merekayasa kasus ini. Tapi kejahatan itu pasti meninggalkan
jejak. Jadi kita kasihan kepada 8 tersangka terpidana yang sekarang mendekam karena kasus rekayasa ini. Kawal terus apa motif sebenarnya dari rekayasa kasus Eki Vina Cirebon ini. Oke? Iya guys, jadi kecurigaan netizen selama ini terhadap Ibtu Rudiana benar adanya karena memang saksi Dede ini sudah secara gamblang dan jelas mengatakan bahwasanya dia itu berbohong dan disuruh oleh Ibtu Rudiana dan Aep, sehingga warganet ini kasihan terhadap 8 tersangka atau terpidana yang sudah ditahan. Takutnya mereka itu hanya dikorbankan dan mereka tidak benar-benar bersalah seperti itu. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Si Aep, Ibtu Rudiana nih sama Kasat Reskrim yang nanganin kasus Vina di 2016 muncul dong ke permukaan, jelaskan ke publik. Barang bukti apa saja yang didapat di 2016, dari mulai CCTV, ya barang bukti untuk melakukan pembunuhannya apa, DNA-nya, sidik jarinya udah nggak ditemukan sama pelaku-pelaku tersebut, jelaskan ke publik ya, biar terang benderang ini ya. Udah Pak, berhenti jadi hama ada, capek rakyat nih ya. Ntar disemprot juga nih rakyat nih, nyari pestisida buat hancurin hama orang ini nih ya. Ya hama orang nih ya. Aduh, ini kebun coklat makin lama makin masif hamanya nih ya. Aduh, udah tobat berjamaah, tobat. Iya guys, jadi saking viral kasus ini banyak banget netizen yang mengikuti dan mengawal kasus Vina Cirebon, terutama untuk Peggy Setiawan yang kemarin setelah tangkap namun sudah dibebaskan, dan sekarang titik fokus netizen kepada Ibtu Rudiana yang juga terlibat dalam kasus ini karena diduga beliau merekayasa kasus ini sehingga melibatkan dan menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Di sini warganet ini meminta agar Ibtu Rudiana bersama Aep muncul ke hadapan publik memberikan klarifikasinya karena mereka sudah jelas-jelas menyembunyikan dan merekayasa kasus ini sehingga tidak berani muncul ke hadapan publik. Dan apa alasan sebenarnya sehingga Ibtu Rudiana dan Aep melakukan hal tersebut? Akhirnya saksi Dede yang dulu memberikan kesaksian palsu bersama Aep muncul dan sekarang memberikan kesaksian baru kepada Kang Deddy Mulyadi. Dari kesaksian yang diberikan oleh Dede terhadap Kang Deddy dapat disimpulkan bahwa 3 DPO dan 7 terpidana itu semuanya adalah fiktif. Itu hanyalah karangan Rudiana, skenario yang dibuat oleh Rudiana. Ternyata Rudiana itu selain polisi, dia juga adalah seorang sutradara karena pinter bikin skenario. Dan buat kamu Bu Widya dan para fansnya, silakan kalau kalian mau cari pelaku sesungguhnya, tapi jangan berdasar kepada DPO. Karena kalau kalian berdasarkan DPO itu artinya kalian percaya dengan skenarionya Rudiana. Lantas kalau kalian percaya dengan skenario Rudiana, apa bedanya kalian dengan Aep dan Dede? Nama-nama pun kan saya dikasih tahu dari luar Pak, suruh nyebutin nama ini. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, terus kemudian Eka, Hadi. Saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudiana Pak yang ngasih tahu saya. Ini nama-namanya? Nama-namanya ini. Rudiana itu kemungkinan dari Aep. Kurang tahu, kalau Aep bilangnya emang nggak pernah kenal nama sih Pak. Oh, Aep nggak tahu nama? Nggak tahu nama bilangnya Pak. Saya emang nggak tahu nama sih Pak. Orang setahu saya di situ Aep juga ngobrol sama orang-orang yang nongkrong di situ nggak pernah. Aep nggak tahu nama? Nggak tahu nama. Loh, itu dapat nama itu dari mana? Ya mungkin dari Pak Rudiana juga Pak. Oh, Pak Rudiana dari mana? Tapi saya udah tahu. Kurang paham Pak. Saya udah tahu namanya dari mana, tapi saya nggak mungkin tahu. Kurang paham Pak. Jadi di waktu di BAP ini kamu menceritakan apa saja? Ya menceritakan itu Pak. Ada pelemparan batu. Sama di BAP-nya saya itu ngelihat bawa bambu. Bawa bambu sama motor mengejar, sama pelemparan batu, sama motor disebut di BAP saya itu motor Vixen sama Satria kalau nggak salah Pak. Seingat saya. Oh, kamu harus nyebutin motor itu. Iya. Penumpangnya udah tahu. Penumpangnya nggak tahu saya. Oh, saya nyebut 8 orang. Nyebut 8 orang nggak? Nyebut cuman tahu segerombolan doang, nggak nyebut. Segerombolan, tidak nyebut 8 orang. Tidak nyebut. Kalau nama Hadi, nama Peggy, nama Andi keluar dari mulut siapa? Nggak tahu. Di situ nggak ada soalnya, nggak pernah. Oh, di konsep skenario itu tidak ada nama Hadi, nama
Itu nggak ada. Nggak ada Pak Hadi, Peggy, nggak ada. Nggak ada. Di konsep itu nggak ada. Adanya yang taunya ya itu yang dipidanakan itu yang 8 orang itu. Yang 8 orang itu. Jadi yang 3 itu keluar dari mana nggak tahu. Itu Nggak tahu. skenario apa lagi? Nggak tahu. Sama sekali. Nggak pernah Sama cerita. sekali nggak tahu Nggak ya. tahu sama sekali. Nah, kemudian ini tuh Aep yang memanfaatkan Ibtu Rudiana, apa Pak Rudiana yang manfaatin Aep? Kalau ke situ saya nggak pernah tahu, Pak. Soalnya setelah kejadian kesaksian itu pun setelah 1 minggu saya keluar nggak pernah banyak kontekan, Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, saya kontekan pun nggak pernah. HP yang dipakai waktu itu masih ada? Nggak ada, Pak. Udah hilang. Udah hilang. Guys, jadi warga ini mengatakan bahwasanya ternyata 3 DPO dan 7 tersangka itu mereka itu hanyalah korban dan juga itu hanya fiktif belaka. Tidak ada sebenarnya pelaku pembunuhan vina Cirebon karena itu hanya rekayasa dari Ibtu Rudiana sendiri. Inilah kasihan kepada yang sudah ditahan karena mereka tidak bersalah namun ditahan, dilibatkan dan difitnah seperti itu. Guys, bagaimana tanggapan kalian? Itulah beberapa informasi mengenai kasus vina Cirebon dan juga Ibtu Rudiana dan Aep yang sudah jelas-jelas melakukan kebohongan dan merekayasa kasus ini. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.